Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ke pertemuan yang ke ya, ataupun 5 ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang sensor dan aktuator, kemudian sekarang eh, IoT dalam pengolahan data. Nah, jadi IoT ini memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara tepat dan akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Jadi di sini pengumpulan data, perangkat sensor, mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian di sini mengirimkan data, ya data dikirim melalui jaringan ke server atau platform atau cloud storage-nya. Kemudian di sini pengolahan data ini diolah untuk mendapatkan wawasan berarti atau mempunyai pola seperti itu biasanya dari deep learning-nya atau mesin learning ya. Jadi analisis yang lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Nah ini yang punya tindakannya adalah keputusan yang diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Nah di sini proses pengumpulan datanya yaitu ada pendeteksian fenomena ya. Jadi sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan, kemudian sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik dan kemudian data sementara disimpan ya di apa sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Kemudian pengiriman data di sini data dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Nah, tantangan dalam pengumpulan data itu ada kesesuaian sensor. Jadi di sini pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan, kemudian akurasi data, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketersediaan energi, yaitu beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Dan kemudian yang terakhir ada konektivitas, jadi memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Nah, itu. Kemudian seperti kasusnya pada smart home, jadi ada sensor suhu, sensor cahaya, dan gerakan. Ini dikumpulkan datanya, dan kemudian data ini dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Ya. Nah, kemudian analisis data ini mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Nah, pengiriman data di sini dalam konteks IoT ini pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Nah, di sini proses pengiriman data itu ada pengumpulan dan pemrosesan data ya. Jadi di sini dikumpulkan oleh sensor diubah menjadi format digital dan simpan sementara. Nah, koneksi jaringannya ini data perlu dikirimkan melalui jaringan, baik jaringan kabel, nirkabel, Wi-Fi, 4G, 5G seperti itu ya. Nah, kemudian protokol pengiriman. Nah, di sini data yang diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, dan atau COAP. Nah, di sini server atau platformnya data yang tiba di server atau platform yang akan menganalisis pengolah data, penyimpanan, dan kemudian penyimpanan data ini data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Nah, seperti ini pengolahan data dalam IoT. Jadi pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis transformasi dan interpretasi
data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung mengambil keputusan yang lebih baik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengolahan data dalam konteks IoT. Nah, sama dengan yang tadi, jadi di sini pengiriman data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem, ya. Kemudian pembersihan data mentah seringkali mungkin ketidakakuratan atau noise sehingga perlu dibersihkan. Kemudian data diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau tabel. Kemudian di sini ada analisis datanya untuk mengidentifikasi pola atau tren wawasan berharga. Nah, wawasan yang diperoleh ini diwujudkan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti dan kemudian interpretasi dan keputusan. Wawasan yang digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut, ya. Sorry. Nah, di sini teknik pengolahan data itu ada analisis deskripsi, itu meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Kemudian analisis pemetaan ini menggunakan data di geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Ya. Kemudian ada analisis prediktif, yaitu menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Ya, kemudian ada analisis pemrosesan sinyal, yaitu menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Kemudian ada machine learning, ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Nah, seperti itu ya. Tahapannya nanti silakan kalian mencari mesin learning apa saja yang biasa dipakai untuk IoT ya. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.